Ya, HP ku sambel. Oke, jadi gini, gue mau cerita tentang yang waktu itu pas gue kuliah kerja nyata di uh, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Ya kan, itu selama 1 bulan. Nah, sebenarnya awal mulanya itu gue tahu informasi ini dari dosen matematika gue gitu kan, lewat layar yang bertuliskan KKN bersama. Nah, gue nggak ngeh kalau misalkan itu ada 3 universitas yang ikut di situ ya, KKN bersama itu dengan tema pengentasan kemiskinan. Itu udah ada alurnya, lucu banget ya. Itu udah ada alurnya, kapan pendaftarannya dan lain-lainnya, ya kan. Nah, terus tuh gue gue emang udah mantengin bukan mantengin sih, kayak tetepin di HP gue di tanggal 10, karena pendaftaran itu kan tanggal 10 kalau nggak salah. Bukan deh, bukan tanggal 10, gue lupa tanggal berapa, pokoknya bulan Desember. Itu gue udah gue tag di HP gue, di tanggalan HP gue, sampai gue alarmin. Dan pas tiba saatnya pendaftaran, gue kira coba ngechat taruh hubung dari LPPM. Nah, lembaga pokoknya lembaga pengabdian masyarakat gitu deh, yang di UHAMKA, karena gue kuliah di UHAMKA. Jorok ya, selalu gue digangguin sama Syaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim, pergi watch. Jorok ya. Nah, terus udah tuh. Nah, gue kan akhirnya ngomongin namanya Ibu Sri, ngomongin dia. Nah, kira gue dapet ini apa namanya, Google Form-nya dari dia kan. Nah kan, udah tuh abis itu gue ngisi Giformnya dia. Terus habis ngisi Giform, gue ngetungguin gitu kan, katanya di Alura itu ada pengumuman dan ada seleksi dan pengumumannya. Nah, ternyata itu nggak ada seleksinya. Ini sumpah kalau ngeliat cerita itu bakal lama. Langsung, hey guys, kemarin gua KKN aja. Biar aja suka gue deh, biar aja gue dari awal. Nah, terus kan udah tuh, biar tahu Alura. Terus kira kan ternyata nggak ada seleksinya. Terus tiba-tiba gue juga dapet informasi dari si ketua BEM gue kalau ada perwakilan dari satu lembaga gitu kan. Nah, itu katanya dibayarin. Nah, gue nggak tahu kalau misalkan kalau gue daftar sendiri itu gue harus bayar, dan gue kira tuh gue gratis ya. Jadi gue udah daftar nih kan. Gue kira gratis, taunya bayar 1,7. Gue kaget ya. Nah, kira gue coba tembusin tuh, ngelobi si ketua BEM gue bilang aja, gue aja sini, soalnya nggak ada yang daftar lagi kan. Terus kan karena diburu-burin juga tuh namanya yang harus naik ke Pak Hari Naredi setelah Wadik 3 FKIP, ya kan, FKIP. Nah, kira nama gue lah yang masuk ke sana buat dijadiin perwakilan dari BEM itu. Nah, udah tuh aman dong gue. Akhirnya alhamdulillahnya gue dapet ya akomodasi 1,7 itu lah dari dia. Jadi nanti pas yang tadi Jawa Tengahnya itu di Banyumas itu, gue cuma tinggal biaya buat jajan gue lah gitu, kasarnya jajan gue. Nah, jadi alhamdulillahnya gue dapat itulah dari aktif itu. Terus dikirain itu berangkat tanggal 10 Januari, katanya mundur di tanggal 12 Januari, ya kan, karena menunggu Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, gue kaget tuh, kenapa ada Bangka Belitung juga. Ternyata pas gue liat, oh itu kerja sama Muhammadiyah Purwokerto, Bangka Belitung sama UHAMKA gitu. Akhirnya dari bubble nyampe Jakarta. Terus habis itu jam 5 sore gue baru berangkat dari Akip ke Purwokerto, ya kan. Nah, gue nyampe Purwokerto itu sekitar subuh jam 3an gue nyampe. Terus gue tidur di Rusunawa UMP. Itu bagus banget Rusunawa UMP-nya, sumpah, ada AC-nya, ada kipasnya. Terus tempat tidurnya tuh bersih, kamar mandinya juga bersih banget, sumpah nggak bohong. Kayak tempat nyaman banget lah kalau dibandingin sama lumayan sih kalau dibandingin sama Rusunawa FKIP itu. Sumpah FKIP tuh kalah pernah banget. masuk Rusunawa FKIP? Kalah jauh. Gue kan udah pernah masuk? Nggak pernah sih, tapi gue liat penampakannya. Jadi kayak ini ini BG
ih rusunawa FK kan itu apa namanya tempat tidurnya kan atas bawah kan. Iya. Nah itu jelek. Iya itu jelek. Sempat ada yang ngomong. Itu jelek. Tapi kalau rusunawa UMP itu dia satu kamar isinya empat orang. Terus habis itu Bukan 4 warga. empat orang. Terus habis itu kasurnya sendiri gitu. Terus lemari bajunya itu bisa dijadiin tempat meja belajar sama ada satu kursi. Itu bagusnya gitu dia. Terus dia tuh kamar mandinya juga bersih. Terus kalau misalkan yang pernah gue dengar ya dari teman-teman gue yang tinggal di rusun tuh katanya emang rusunawa itu tuh kurang pertama kurang bersih, kurang perawat dan lain-lainnya gitu deh. Tapi kalau ini di rusunawa UMP betah banget gue, akhirnya bersih terus wangi kamar mandinya gitu deh. Nah gue tuh akhirnya dari rusunawa gue cuma tidur berapa jam langsung didatengin makanan tuh. Makanan pagi tuh nasi box enak banget, nasi ayam sumpah itu sampai gua kasih ke siapa ya, mbak gua pap nih mbak makan paginya ini, kayak seneng banget gitu kan, Nora sengaja gitu pamer ya kan gitu. Terus habis itu habis makan itu gua ke gedung apa ya gua lupa, pokoknya di aula kayaknya gedung apa ya, kayaknya di aula itu gua pembekalan. Nah di pembekalan itu bener-bener kayak gue ngantuk terus akhirnya dapet snack kan, gue pop lagi tuh dapet snack ya kan, dapet pembekalan snack. Ketemu mahasiswa yang lebih tua itu. Oh iya belum pembekalan nih. Nah pembekalan terus gue dapet ini goodie bag. Gue kira tuh nggak bakal dapet buku, ternyata di dalamnya ada 3 buku. Yang pertama buku catatan kayak notebook gitu, yang kedua itu buku logbook, yang ketiga itu buku peraturan gitu isinya, sama 1 pulpen. Nah sama itulah goodie bag ya. Nah terus ya itu sebelum itu isinya masih bubble sama beberapa anak UMP deh yang telat ya kan, yang udah di situ. Nah terus tuh gua itu kan punya temen ya kan dari UMP. Nah cewek sih. Nah si mbak ini ngechat gua ya kan, nanyain Laras di mana gitu kan. Terus aku di sini. Oh aku juga lagi di sini. Nah mbak itu ada di satu ruangan sama gua. Terus pas gua lihat ternyata dia di sebelah di sarungnya gua, sebelah kiri sarungnya tuh. Nah gua kaget, ternyata temen gua itu pakai niqab ya kan, karena gua kan nggak biasa temenan yang pakai niqab ya kan, pakai cadar. Gua shock banget ya, kayak anjir pakai niqab. Terus ternyata dia tuh ngejelasin di chat, katanya dia nggak bisa nginep di posko tempat gue nanti gitu kan. Ternyata katanya dia habis nikah dan dia harus tinggal di pondok pesantren karena dia ustazah, karena dia ngajar gitu. Oh ya udah, kalau gue kan fine aja ya kan, karena belum tahu gimana. Udah nih, udah kenal sama dia, salaman dan lain-lain. Udah. Terus gue heran yang pertama kali adalah ada salah satu mahasiswa yang duduk di paling pojok belakang itu bawa anak bayi sama bawa anak kecil. Gue shock dong, gue kira siapa, ternyata pas gue tanya itu anaknya temennya dia gitu. Dan ternyata dia udah nikah dan dia tuh punya suami, terus dia tuh punya anaknya itu dibawa pas lagi KKN. Gue juga kaget, sumpah. Anaknya sih lucu, cewek ya kan. Anaknya temennya dia, bukan anak dia. Bukan. Oh. Anaknya temennya dia. Jadi bukan anak tertukar, bukan. Nah terus itu tuh akhirnya kan gue kayak ya anjir udah nikah, gila gitu, kayak gak expect gitu. Saya kayak ya maklum lah orang Jakarta ya, makanya kalau misalkan orang Jakarta nih, maksudnya kayak kita lagi kuliah terus kita nikah gitu kan, kalau Jakarta mikirnya udah hamil duluan ya, kayak mikirannya stigmanya ada negatif gitu kan kalau misalkan masih kuliah di nikah. Tapi kalau di sana tuh ya fine aja, lu mau nikah juga nggak apa-apa gitu, kayak nggak ada stigma negatif, stigmanya positif gitu. Kayak mungkin dia udah ini kali gitu. Tapi kalau di Jakarta kan stigmanya negatif, entah dia udah jangan tiduran serius ya, nanti buat orang ya sopan nggak boleh attitude yang bener. Jorok banget ngomongnya. Apa tuh? Udah gitu kalau stigmanya Jakarta kan ini apa namanya, udah nih kalau udah nikah duluan tuh kayak
takutnya sih kayak ih hamil duluan nih duluan nikah kayak gitu gitu. Terus habis itu ya itu hal yang terkaget yang gue alamin. Terus yang paling kaget lagi adalah tiba-tiba ada banyak cowok masuk di dalam ruangan itu, satu ruangan sama gue, sama temen-temen gue, pakai almet, pakai peci, pakai Masker. pakai batik, Pakai masker nggak? masker juga tapi maskernya di bawah gitu. Berarti bukan petugas prokes ya? Bukan. Terus habis itu gue pikir mah ya dosen, dosen masuk, ternyata Tapi lu nggak mikirin mereka jodoh lu? enggak, ternyata dia mahasiswa. Anjir, gue kayak shock aja gitu, anjir udah tua-tua tapi masih kuliah gitu kan. Terus tau gak sih, ada cowok duduk di belakang kursi gue sempat tengok begini, terus tau gak gue bilang apa, anjir tua banget gitu. Gue kayak takut di luar tua-tua gitu kan, takut. Nah udah tuh akhirnya kayak terheran-heran lah gue gitu, kayak kok bisa ya orang udah tua kayak gitu kuliah gitu, apalagi di semester 7 ternyata. Gue kaget tuh, kaget parah sih, semua kaget parah, heran aja, cuma heran sama kaget parah sih. Heran sama kaget parah. Udah akhirnya dari situ gue dia akhirnya kan dipisah nih sesuai sama desanya masing-masing kan, naik bis. Kalau gue kemarin naik bis dari UMP itu sendiri, terus temen gue ada yang naik elf gitu Sendiri? karena dia nanjak, nggak sendiri sama temen gue, naik bis UMP. Nah dia dianterin ke desa masing-masing. Oke, nyampe nih di desa gue, ternyata desa gue paling deket anjir, sumpah. Gue kira tuh desa gue paling jauh, karena nomor desa gue nomor 10, jadi gue kira paling ujung, ternyata paling deket, sumpah. Kayak hah, udah nyampe, demi apa? Ya. Udah nyampe ya udah dadah, kayak perpisahan gitu sama temen-temen gue lah. Nah Ya. udah tuh, terus akhirnya sama kayak dateng kan emang diangkutin gitu kan barang-barang gue. Buka obat. Hah? Nggak. Barang-barang gue berdarah. Terus habis itu gue bawa koper, terus bawa barang-barang gue diangkatin tuh. Nah awal menurut gue kirain gue tuh nggak asik, terus jalan tuh kayak masuk rumah sebelum masuk rumah itu jalan kayak batu-batuan gitu. Udah tuh terus masuk ke rumah kayak iya Allah enak banget rumahnya gitu kan, enak rumahnya. Terus habis itu gua ngetepin satu kamar bertiga sama temen gue anak Kumampa, namanya Ratih Indah. Gue bertiga sama dia. Terus kamar sebelah itu anak Babel, Kayopa, Kaneneng, sama ada anak UMP cewek. Pokoknya di posko gue, namanya posko ya, di posko gue itu asrama perempuan karena rata-rata perempuan semua. Terus laki-lakinya sebenarnya 2, tapi yang satu ini yang udah nikah ya kan. Kayaknya mereka mau kesini deh. Ya yang satu udah nikah. Nah oke, nanti gue lanjutin lagi ya guys, dadah.